Pagi ini, 3 saudara dari kampung nelayan Tambak Rejo tengah bersiap untuk melaut. Kepergiannya ini tidak untuk mencari ikan, melainkan untuk membangun kembali rumpun yang hancur karena diterjang ombak. Dengan menggunakan perahu kecil, Marzuki, Syafri dan Kriris bersama warga Tambaredo lainnya membawa ribuan bambu apus sepanjang 5 hingga 7 meter ke tengah laut untuk pembangunan kembali rumpun yang sudah hancur. Menurut Marzuki, selain untuk budidaya kerang hijau, rumpun ini juga berfungsi sebagai batas zona penangkapan ikan oleh nelayan tradisional yang ramah lingkungan. Para nelayan untuk kecuali mereka mencari ke kerang hijau liaran itu juga merawat rumpun untuk kegiatan kerang hijau itu. Dan dari situ timbullah kesadaran para nelayan, ternyata ketika kita dihadapkan oleh problem sengketa dengan nelayan tanah lingkungan kayak pokat harimau, kayak sudu, ternyata rumpun ini menghalau mereka gitu. Jadi kayak mempersulit atau mempersempit ruang mereka untuk ekspansi ke pinggir kayak gitu. Akhirnya wah ini ya bagus untuk kita kita karyakan lebih besar lagi supaya zona nelayan lingkungan itu semakin menjaga dan supaya para nelayan Untuk membangun satu rumpun, warga Tambak Rejo membutuhkan sebanyak 12.000 batang bambu apus. 3,5 abad masih kurang. Menurut Marzuki, butuh teknik khusus untuk bisa memasang bambu apus ke dasar laut. Itu kan kedalaman sekitar 2 sampai 3 meter ya. Jadi lanjutin bambu sendiri itu bambunya kan timbul, nggak bisa tenggelam langsung. Dan itu harus nggak hanya tenaga yang buat beban untuk nancap, tapi juga ada teori. Jadi nak gadul lagi. Selain sebagai rumah baru terumbu karang, rumpun ini juga disewakan untuk para pemancing. Kemarin itu sampai ada yang hidup 2 hari, 3 hari. Buat mancing. Data itu maksudnya menghindari permasalahan darat terus ke rumpun. Jadi teman-teman buat rumpun ini mas, itu ceritanya kan salah satunya bentuk okupasi wilayah, Pengamanan wilayah tangkapan ikan. Jadi supaya para tidak ke sini-sini gitu. Soalnya kita alat terlarang sampai penjelasan ini. Alat terlarang ini seperti Terus yang kapal skala besar, Heeh, yang kapal cantra heeh. itu suka masuk-masuk. Akhirnya ini nelayan kecil kan terpojok. Iya, iya. Soalnya seingatku tahun 2015 tuh kerang hijau belum terlalu laku. Banyak tapi nggak laku. Tapi kalau tahun-tahun ini tuh mulai dikenal, ya bisa dimakan kan. Kalau orang mengenali kan kerang hijau tuh mengandung apa sih marake pusing apa itu. Akhirnya masyarakat cenderung Mengurangi. dari tidak makan itu. Tapi ternyata setelah diteliti lagi kan tergantung dia hidupnya di habitat apa. Nek memang dia hidupnya ninggone air sing mengandung polusi sing terlalu berat, memang hasilnya akhirnya Bikin nek dimakan
ngandung racun itu. Nah, untuk pembagian wilayah Rumpon sendiri Mas, itu gimana Mas? Kayaknya kan Kalau jaraknya pembagian kan terlalu wilayah, deket-deket. iya, intinya tuh ini ada istilah apa ya, paguyuban ya. Kita ketika ninggone kumpulan, akhirnya kita bahas pokoknya intinya mengamankan di wilayah zona tangkap ikan kita. Radius berapa itu Mas zonanya? Terutama itu di kita ndak ngitung radius, yang penting potensi nanti kita nanam bisa panen. Soalnya kalau terlalu nengah juga tumbuhnya kerang hijau kurang bagus. Terlalu ke pinggir juga kalau tidak dirusai wong ya mungkin arane dicolongi wong itu juga pertumbuhannya juga kurang bagus juga gitu. Jadi memang terus akhirnya kita buat sing titik-titik ning gone cocok untuk tumbuh ke kerang hijau sama dirawat, hasil panennya juga diharapkan bisa maksimal. Nah itu kan nak paguyuban ya Mas, nah ini kan perorangan nih Mas. Iya. Nah itu kanunya piye penentuan tempatnya. Nak paguyuban kan mungkin dirembuk bareng-bareng ya. Bareng-bareng ya. Nah perorangan kayak gini. Dulu tuh aku inget banget ya. Dulu waktu Tambak Rejo masih tidak ada rumpon. Aku tuh masih jaring. Kita ya cuman orang ke orang rembukan apik-apik biasanya. Dulu tuh nembung gini, Mas aku buat rumpon di sini ya. Aku sebagai orang jaring kan sebenarnya terganggu ya. Zona jaring itu kan akhirnya kalau ada rumpon itu kita juga jaringnya ya kehilangan tempat atau piye, akhirnya kita ya ibaratnya podo-podo lah. Podo-podo akhirnya ya udah buat di situ, tapi aku tetap jaring di situ. Seperti itu. Tapi nak sebagian besar nak kampung nelayan itu jaring pemancing Mas. Kalau sekarang mancing itu lumayan banyak. Jaring juga masih banyak. Terus rumpun kerang hijau juga banyak. Apa nih ngarani berarti apa nih ngarani? Hampir seimbang. Antara nih pemancing juga tahu jaring, juga tahu apa itu memang tempat budidaya. Jadi masih toleransi lah soalnya bisa pada-pada ngene apa ning ngarani ya. Ya beda kan. Sithik edeng ngoten, edeng. Nah